Zain Assegaf ya, atau bazar zombie atau bazar babrun, babi-babi gurun. Kalau saya kelompokkan mereka ini sebagai bazar babrun di dalam keagamaan, babi gurun, karena berisi Islamophobia. Zain dan dia punya rekan-rekan CS itu ada si Rudi Kamri, Densi, Eko Kuntet atau Eko Kunti, ada Ade Armando. Ini sama serupa mereka ini. Ini babrun, bazar babrun. Ketika berbicara menyinggung umat Islam, mereka bazar babrun. Ketika menyinggung keagamaan, mereka adalah babrun, babi-babi gurun. Yang isinya adalah narasi Islamophobia yang tidak sadar, bukan tidak sadar sebetulnya, yang tidak disadari oleh umat Islam yang terbawa oleh narasi mereka, ini berisi Islamophobia. Di kalangan orang-orang awam hilang nanti kepercayaan kepada Islam. Hilang rasa percaya diri. Mereka menekan kelompok-kelompok Islam. Ada yang mungkin satu dua yang radikal, itu yang mereka angkat ke atas. Sehingga seolah-olah citra Islam seperti ini. Ada mungkin yang intoleran, itu mereka angkat setinggi-tingginya. Seolah-olah citra Islam seperti ini. Dan kemudian juga mereka culas, mereka bawakan juga narasi tokoh yang baik, mereka narasikan, representasikan sebagai tokoh intoleran, yaitu Anies Baswedan. Padahal banyaknya figur-figur muslim ini yang luar biasa, Pancasilais yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika mereka junjung tinggi, yang luar biasa. Bahkan pendiri bangsa ini adalah muslim, Soeharto adalah muslim, seluruh presiden muslim, bahkan Jokowi yang mereka usung, yang mereka selalu berbohong seolah-olah menjadi pendukung setia Jokowi, itu Jokowi adalah muslim. Tapi mereka mencitrakan Islam ini, umat Islam Indonesia, sebagai umat Islam yang dipenuhi oleh kelompok radikal dalam politik, dalam semua tataran kehidupan. Kelompok Islam yang dipenuhi oleh intoleran. Ini yang mereka citrakan. Padahal hanya satu gelintir saja. Kemudian mereka bangun narasi-narasi sehingga tokoh-tokoh muslim pun yang baik mereka narasikan sebagai tokoh muslim yang disusupi oleh kelompok radikalisme, kelompok intoleran. Ini kejahatan. Dan Zain bermain di sini. Dari sisi agama mereka adalah bazar-bazar babrun, babi-babi gurun. Kenapa babi gurun? Ya, citra babi itu adalah citra yang membenci, yang dilarang oleh Islam. Gurun mereka mengatasnamakan sebagai orang muslim. Gurun itu identik dengan Timur Tengah. Sehingga kalau mereka mengistilahkan umat Islam yang memegang teguh agamanya dengan kadal gurun, nah mereka adalah babrun. Kelompok-kelompok babi-babi gurun yang tujuannya merusak citra umat Islam di Indonesia. Yang sebetulnya corong-corongnya dari luar. Bisa dari Zionis, sangat mungkin. Atau bisa dari Amerika. Mereka punya pola ini. Ini ingin merusak citra ini. Yang setengah mati dibangun oleh orang-orang muslim yang baik. Akhirnya muslim-muslim yang baik ketakutan dengan narasi-narasi para buzzer. Akhirnya mereka luar biasa sedemikian ikut kampanye dengan, boleh jadi ingin membersihkan diri mereka dari tudingan para buzzer. Ini kejahatan para buzzer. Ini mungkin kalau dalam politik yang menghalalkan segala cara bisa saja. Ketika tujuan tercapai maka semua cara halal, tetapi ini tidak bisa. Mereka ini sangat merusak bangsa ini dengan cara-cara seperti ini, merusak kehidupan kita, merusak keagamaan di Indonesia, khususnya umat Islam, dan menghilangkan kepercayaan umat Islam, apalagi yang mereka
yang keagamannya cenderung sekular atau cenderung bebas, makin hilang kepercayaan kepada agamanya. Bisa saja dalam rentang waktu yang singkat mereka berpindah agama dengan narasi-narasi para ini binatang-binatang babrum ini, bazar-bazar babrum. Jahat mereka punya narasi. Dalam politik mereka merusak demokrasi, merusak ini kebangsaan, merusak ini kebinekaan. Mereka selalu menuding kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan otak jahat mereka itu sebagai kelompok yang didukung oleh radikalisme, atau kelompok-kelompok oposisi terhadap kekuasaan sebagai kelompok yang didukung oleh intoleran dan radikalisme. Tidak akan tercipta demokrasi yang sehat di Indonesia, bahkan akan terus memancing kekeruhan, memancing. Sementara mereka dengan enaknya menggunakan, atau figur-figur yang mereka usung justru menggunakan politik identitas, mendatangi majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren semua, masjid-masjid, menggunakan sholawatan, maulid untuk mempropagandakan mereka punya calon. Misalnya Ganjar. Itu mungkin sudah 1 tahun lalu, silahkan buka di berita-berita. Datang pada hari Tahun Baru Islam, mengadakan acara sholawatan, maulid, bagi-bagi sembako di pesantren, di masjid-masjid, kemudian isinya dukung Ganjar menjadi capres. Ini kan politik identitas yang mereka anti, padahal mereka menggiring umat Islam untuk mendukung calon mereka. Anies yang mereka tuduh selebaran atau majalah-majalah tabloid yang disebar oleh orang-orang yang bukan relawan Anies, yang itu antusias mereka pribadi karena mereka simpati. Mereka hanya ingin memperkenalkan Anies, bukan menjadi membawa politik identitas, tidak. Memperkenalkan ini Anies loh, ini kinerjanya. Mereka buat tabloid sendiri, mereka sebar di masjid, di pasar, bukan hanya di masjid tapi di pasar dan di mana-mana. Ini dikatakan politik identitas, padahal hanya memperkenalkan figur. Sementara mereka, Ganjar, maaf, relawan Ganjar yang mengadakan sholawatan, maulid, atau zikir-zikir sambil membagi-bagi sembako, di ujung acara mendoakan Ganjar untuk menjadi calon presiden 2024 di masjid, di pesantren. Ini apa?